إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'a wa siyama naharihi wajiba wa sawabal 'amal fihi mudha'afa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'da ya ayuhan nas rahimakumullah wa hadakumullah ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang menjadi sayyidul makhluqat, yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, yang menjadi sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah nabi kita tercinta, nabi agung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di fase yang ketiga dari 3 fase yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah berada di hari 10 yang terakhir di bulan Ramadan, di mana di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan terdapat Lailatul Qadar, terdapat malam kemuliaan yang apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu artinya kita sama dengan mendapatkan pahala ibadah
yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana 1000 bulan ini adalah sama dengan kurang lebih selama 83 tahun. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, beliau sepanjang tahun, setiap bulan Ramadan selalu melakukan iktikaf di masjid sampai Allah mewafatkan beliau pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqibul asral awakhira." Ya'taqibul asral awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'taqibul asral awakhira min Ramadan, selalu melakukan itikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan sampai akhirnya beliau wafat. Ma'asyiral muslimin, mengenai Lailatul Qadar, tentu kita semuanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Dan hanya Allah yang lebih tahu siapa yang paling pantas di antara kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu Allah yang tahu. Masalah Lailatul Qadar diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-asril awakhir min Ramadan." Kata beliau dalam hadis ini, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Fil witri, pada malam-malam gasal, pada malam-malam ganjil, yaitu mulai malam 21, 23, 25, 27 dan 29 di bulan Ramadan. Pada malam-malam ganjil minal asril awakhiri min Ramadan, dari 10 malam yang akhir di bulan suci Ramadan. Kemudian seorang ulama besar yang menjadi hujjatul Islam, Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di dalam kitabnya beliau telah menerangkan kepada kita, apabila tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin, maka puncak Lailatul Qadar berada di malam 21. Apabila tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu kemarin, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 23. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 25. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 27. Dan apabila tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu atau hari Ahad, maka puncak Lailatul Qadar ada di malam 29. Yang jelas di malam-malam gasal tersebut, di malam-malam ganjil tersebut, kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga, mengencangkan tali ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju untuk beribadah kepada Allah, lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi di malam-malam Lailatul Qadar, dengan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sepanjang hidupnya Rasulullah, beliau selalu menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan mendekatkan dirinya kepada Allah lebih dekat lagi, dengan melakukan berbagai macam amalan-amalan sunnah di malam-malam Lailatul Qadar, dengan
beribadah kepada Allah lebih semangat lagi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ia telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terbukti dulu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijadahul asru, apabila masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang beliau lakukan pertama ahyal lail, beliau menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah, lebih rajin lagi, lebih getol lagi, lebih semangat lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Yang kedua, wa'iqadha ahlah, beliau membangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dibangunkan untuk beribadah di malam-malam Lailatul Qadar, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasaddal mi'jar, dan beliau mengikatkan tali sarungnya lebih kencang lagi. Artinya di malam Lailatul Qadar beliau tidak mendekati istrinya, tapi yang beliau dekati adalah Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di malam Lailatul Qadar menurut keterangan dari Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah taala, paling tidak di malam Lailatul Qadar hendaklah kita memperbanyak zikir yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hendaknya zikir ini kita baca di malam-malam Lailatul Qadar sebanyak 400 kali, kemudian disambung dengan membaca tasbih malaikat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi astagfirullah sebanyak 200 kali. Kemudian memperbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Rasul yang berbunyi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian kita terus beribadah sampai datangnya waktu sahur. Ma'asyiral muslimin, dan ketika kita sudah selesai melaksanakan sahur, maka sambunglah tasbih malaikat tadi sebanyak-banyaknya, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astagfirullah, sampai akhirnya datang waktu subuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Kalimat yakin dalam ayat ini menurut para ulama mufassirin, para ulama ahli tafsir, baik ulama yang mengarang kitab tafsir Jalalain yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali, maupun menurut keterangan dalam kitab tafsir-tafsir yang lainnya, baik itu tafsir Sawi, tafsir Tabari, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir-tafsir yang lainnya, bahwa yang dimaksud kalimat yakin dalam ayat ini bukan yakin artinya percaya, tapi yakin di sini tafsirnya adalah al-maut. Ketika Allah berfirman wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan, maksudnya beribadahlah kamu sampai kamu mati. Karena setiap kamu pasti akan mati. Siapapun kamu, apapun jabatan kamu, apapun pangkat kamu, apapun profesi kamu, apapun pekerjaan kamu, kamu pasti akan mati. Kamu bukan siapa-siapa, kamu hanya manusia yang dihidupkan oleh Allah di alam dunia yang bersifat sementara. Maka oleh karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri kepada Allah. Maka hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, mumpung kita oleh Allah masih dikasih umur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah sekali-kali melalaikan kamu atau menghalangi kamu opo amwalukum, harta bendamu, kekayaanmu, jabatanmu, pangkatmu, pekerjaanmu, profesimu, wala auladukum, dan jangan pula melalaikan kamu, menghalangi kamu, auladukum, anak-anakmu, keluargamu, keturunanmu, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dari melakukan ibadah kepada Allah. Waman, dan barang siapa yaf'al, yang berbuat jalika demikian, barang siapa yang harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya, pekerjaannya, jabatannya, profesinya menghalangi dirinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, faulaika, maka mereka itulah humul khasirun, bermula mereka itu adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan celaka nanti di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana siyam kama amara alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wahdul amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hajan nabil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radallahu ma'an jami' sahabati wal qarabati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan li sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa sayyidina Umar Abdul Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhum ajma'in wa ala azwaji ummahatil mu'minin, khususan li sayyidatina Khadijah al-Kubra wa bintahu Fatimah al-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khajalal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallimil mujahidin wal habaib wal ulama warasatal anbiya fi Indonesia. Allahumma sallim ikhwanana al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestina min syarril Zionistil Yahudi Israel. Allahumma ahlik Zionis Yahudi Israel, ahlikhum halakan syari'an ajilan bi'ijjatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka ijarata syai'an anta qulalau kun fayakun. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma waj'alil jannata maswahuma wa ma'wahuma waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat faqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka lailatal qadri bi haja syahri ramadan wa nas'aluka al barakata fi kulli ma a'taitana warzuqna halawatal iman warzuqna al istiqamah fi kulli khair warzuqna husnal khatimah inda ajalina bi qauli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al mautana bihusnil khatimah wa la taj'al mautana bisu'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minas syaithanir rajim bi sakaratil maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ma yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa radhikumullahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا